Dia adalah seorang muslim, namun dia memiliki cinta yang berkobar-kobar kepada Tuhan. Begitu dahsyat dan tidak dapat dia jelaskan. Bahkan aniaya dari keluarganya pun, ancaman untuk dibunuh pun tidak mengurangi cintanya kepada Tuhan. Mari kita simak kesaksiannya langsung. Terus aku bilang sama mereka, aku nerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi setelah aku langsung ditonjok, aku langsung dikurung. Jadi Natal pertama aku dikurung, aku diruqyah, aku dimandi, pokoknya diobatin secara Islam gitulah. Nah terus tapi nggak mempan buat aku gitu. Akhirnya minggu selanjutnya saya mencoba ke gereja lagi sama teman saya. Di situ saya udah mulai heran nih. Loh saya kan muslim ya, kenapa saya hampir sebulan ini ke gereja terus gitu. Kayak bener-bener kayak lupa gitu loh. Kayak bener-bener ada yang ngedorong buat saya tuh pergi setiap minggunya. Dan selalu excited, kayak haus banget gitu buat pergi gitu. Sampai di titik saya nantang Tuhan waktu itu. Saya ingat banget Oktober 2019. Saya ingat banget waktu itu saya nantang Tuhan waktu itu. Tuhan, kalau memang Tuhan tuh ada, tunjukin. Saya udah nyari, saya nggak pasif. Saya nggak ibaratnya nggak nunggu aja, tapi saya udah nyari, saya udah berusaha. Setidaknya Tuhan hargai perjuangan saya mencari gitu. Saya pengen tahu Tuhan yang benar tuh yang mana gitu. Karena saya waktu itu tidur. Nah pada saat saya tidur, saya mengalami perjumpaan sama Tuhan Yesus. Terus saya nggak tahu kenapa saya ngomong kayak gini. Saya bilang pelan tapi samar. Saya bilang Tuhan Yesus tolong gitu. Tiba-tiba ada cahaya yang terang banget. Rasa rapuh, rasa kesendirian, rasa kesedihan, semua tuh kayak ada yang menyelimutinya gitu loh. Kayak saya tuh susah mendeskripsikan apa yang saya rasakan kemarin. Cuman kayak kehangatan, rasa sayang, kasih, cinta, damai, semua itu mencampur menjadi satu yang kayak wow, aku nggak mau lepas nih dari rasa ini gitu. Nah terus keluar sesosok cahaya yang terang banget. Dia meluk saya dan itu kayak pelukan yang sangat-sangat membuat saya kayak aku nggak bisa jelasin perasaannya seperti apa gitu. Terus saya nangis di situ, nangis saja nggak tahu mau ngapain nangis. Terus dia bilang kamu udah di jalan yang benar. Terus dia ngusap pipi saya kayak gini dan saya ngelihat di tangan dia tuh ada lubang. Dan di situ saya tahu dia tuh Tuhan Yesus gitu. Akhirnya pas saya bangun, saya dalam keadaan saya duduk dan lagi nangis. Itu jam 5 subuh, saya ingat banget. Dan akhirnya jam 11, saya memutuskan untuk dibaptis nerima Tuhan. Saya memutuskan untuk dibaptis nerima Tuhan. Dan puji Tuhannya 2 hari selanjutnya, saya dapat karunia bahasa roh, dibaptis pembaptisan Roh Kudus juga. Nah, and then waktu Desember, aku pulang. Aku waktu itu ada acara keluarga. Ketika aku kumpul keluarga, pasti aku yang disuruh imam. Karena keluarga besarku tuh suka banget mendengarkan aku ngelantunin ayat. Terus suka dengan doa-doa aku. Jadi mereka selalu nyuruh aku imam. Nah pada saat itu mereka nyuruh aku imam. Nah terus akhirnya aku dudukin mereka semua. Dan di situ ada semua keluarga besar aku. Ada om aku, ada kakek aku. Ini aku semuanya. Terus aku bilang sama mereka, Mami, Papi, semuanya, aku sekarang mau beritahu bahwa aku sekarang udah nerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku nggak bilang aku pindah ke Kristen, aku nggak bilang aku pindah ke Katolik, aku cuma bilang aku nerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi setelah aku langsung ditonjok, aku langsung dikurung. Jadi Natal pertama aku dikurung, terus aku heboh lah di situ heboh. Aku diruqyah, aku dimandi, pokoknya diobatin secara Islam gitulah. Nah terus tapi nggak mempan buat aku gitu. Aku pernah bilang sama mereka kayak gini, mau sehebat apapun mereka nakutin aku, intimidasi aku, bahkan mereka mau bunuh aku sekalipun, aku tidak akan pernah mau ninggalin Tuhan Yesus. Jadi aku nggak bakal mundur. Karena Tuhan itu, aku udah memutuskan untuk mengikut Tuhan, memikul salib, harus ada harga yang aku bayar, aku nggak akan pernah mau mundur. Karena kadang tuh ada teman aku bilang, kenapa sih kamu mau merelakan semua yang udah ada di dalam kehidupan kamu? Mau itu kecukupan secara ekonomi, finansial, sampai sekarang kamu nggak punya apa-apa, kamu makan pun susah gitu-gitu. Terus aku bilang sama mereka, kalau kamu ngerasain hal yang aku rasain sekarang, mungkin kamu juga nggak akan mau kehilangan hal ini, aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya
saya melewati banyak hal, dan puji Tuhannya juga Tuhan pakai aku luar biasa banget. Jadi selama perjalanan dari 2019 sampai 2021 itu ada sekitar 6 ustadz kali ya yang mencoba untuk berdebat sama saya. Tapi ya balik lagi, puji Tuhannya aku yang ibaratnya baru mengenal Tuhan Yesus, baru bertobat, tapi Tuhan bisa benar-benar mengurapi diri aku, mengurapi lidah aku untuk menjawab semua pertanyaan mereka. Memang Roh Kudus yang berbicara sama mereka. Karena aku percaya bahwa ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan kepada kita pengetahuan apapun itu. Makanya waktu itu ya puji Tuhannya ada salah satu ustadz yang akhirnya juga menerima Tuhan. Karena perbincangan komunikasi kita yang intens, akhirnya puji Tuhan dia udah nerima Tuhan sekarang. Dan Tuhan pakai aku luar biasa banget buat nyatain kemuliaannya melalui hidup aku. Hingga teman-teman aku yang dari Muslim ada 3 orang, puji Tuhan, dan terima Tuhan juga, dan dari Buddhis 1 ada, puji Tuhan. Dia seorang Muslim, tapi dia sudah mengalami pertemuan dengan Tuhan melalui mimpi. Bahkan dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia sudah baptis air dan sudah baptis Roh. Bahkan dia sudah berbahasa-bahasa Roh. Ini luar biasa. Dan kita yang sudah lama menjadi Kristen, ayo kita upgrade iman kita. Kita doa sungguh-sungguh supaya kita mengalami pertemuan dengan Tuhan. Bahkan kita dibaptis secara roh. Karena Tuhan Yesus katakan, kalau kamu tidak dibaptis dengan air, tidak dibaptis dengan roh, kamu tidak layak masuk dalam kerajaan surga.